Blood Eye kemudian menjelaskan kepada Kinan, di alam Immortal Nine Heavens, terdapat 13 faksi yang berdiri megah, masing-masing dipimpin oleh Daozim Supreme, makhluk agung yang kekuatannya melampaui imajinasi. Sang Shitian, wilayah paling suci, memiliki 3 faksi utama yang disebut sebagai pilar langit, Sekte Sky Tai Huang, Sekte Sanging Asien, dan Sekte Heaven Illusionary Ancestor. Mereka bukan hanya legenda, mereka adalah inti dari kekuatan sejati di Nine Heavens. Namun, di antara mereka, Sekte Sky Tai Huang berdiri paling tinggi. Mereka memiliki 2 dari Nine Heavens Supreme, sementara 2 sekte lainnya hanya memiliki 1. Setelah menjelaskan itu kepada Kinan, Blood Eye lalu mengeluarkan sesuatu yang bersinar. Ia menyebut jika benda yang dipegangnya itu adalah Nine Hyper Immortal Jade. Itu berisi catatan setiap faksi yang diperintah oleh Fearless Ruler di alam Immortal Nine Heaven. Kinan pun lalu mencangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Blood Eye. Sambil menerima Nine Heaven Immortal Jade, Kinan bertanya, apa ada peringkat untuk jenius di Sang Sitian? Blood Eyes menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Aku kurang yakin, tapi biasanya kita akan mengklasifikasikannya menurut 4 ekstremitas. Hanya mereka yang menguasai 4 ekstremitas yang disebut jenius tiada tara. Alternatifnya, ada juga gelar murid inti, murid dalam, atau murid luar dari faksi yang dipimpin oleh Fearless Ruler. Lalu, Blood Eyes menatap Kinan dengan serius, lalu melanjutkan perkataannya tersebut. Aku pikir dengan bakatmu, kau bisa dengan mudah bergabung dengan faksi Daozim Supreme. Itu bisa menyelamatkanmu dari banyak masalah yang tidak berguna. Tentu, ini juga bekerja jika kau menjadi murid inti senior Empress Fei Yu. Kinan lalu bertanya dalam hatinya, apa yang dimaksud dengan masalah yang tak berguna itu? Ia lalu membalas perkataan Blood Eye dengan mengatakan, sekarang ini aku tidak terlalu terburu-buru untuk itu. Aku akan mempertimbangkannya setelah aku mendapatkan Immortal Badge of Ascension. Blood Eye pun tidak mempersalahkan keinginan Kinan, namun dia tetap meminta izin kepada Kinan agar dirinya terus memperkenalkan Kinan pada tradisi alam Immortal Nine Heaven. Kinan pun hanya mengucapkan terima kasih atas kebaikan Blood Eyes ini. 5 hari pun telah berlalu. Tampaknya Kinan telah tiba di alam kecil Sang Sitian. Sambil melihat keadaan di sana, Kinan bergumam, seperti yang diharapkan dari alam Immortal Nine Heaven. Semua yang ada di sini tidak dapat dibandingkan dengan dunia lain. Tiba-tiba ownerless Heaven Pattern yang ada di dalam laut kesadaran Kinan pun bereaksi. Kinan langsung bergumam, hah? Ownerless Heaven Pattern benar-benar bereaksi? Sepertinya di alam Immortal Nine Heaven ada kesempatan untuk mengungkap misteri Ownerless Heaven Pattern. Singkat cerita, kapal tersebut telah tiba di kota penerimaan. Seorang petugas kapal mencangkupkan tangannya dan berkata, para senior, kita sudah sampai di alam kecil Sang Sitian. Para senior dapat melakukan perjalanan ke kota-kota besar di alam immortal yang lebih rendah melalui arai di kota sebagai bimbingan. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Kinan dan Blood Eye pun turun dari kapal. Namun ketika mulai melangkahkan kakinya dan menuruni anak tangga, para kultivator yang lainnya seperti sedang membicarakan desas-desus isu. Mereka berkata, apa kau sudah dengar? Wenlan Immortal Emperor berencana untuk memberikan 30 Immortal Badge of Ascension. Bukan cuma Wenlan Immortal Emperor, tapi Changzhen Immortal Emperor dan 6 Immortal Emperor lainnya. Namun, sayang sekali, Empress Fei Yu hanya memberikan 1 Immortal Badge of Ascension tahun ini. Banyak jenius yang datang bersaing untuk Immortal Badge of Ascension Empress Fei Yu ini. Pertarungan telah berlangsung selama 2 hari 2 malam. Mendengar desas-desus itu, Kinan awalnya terkejut, namun kemudian ia tersenyum karena merasa jika dirinya ini tepat waktu. Kinan kemudian merasakan sesuatu. Ia lalu bertanya-tanya dalam hatinya, apa? Empress Payu telah merasakan kehadiranku? Lalu, tiba-tiba ada suara misterius yang menyuruh Kinan datang ke kota kuno Changlan.
Dan suara misterius itu berkata, jika dirinya akan menunggu Kinan di sana. Kinan pun meyakini jika suara tersebut pasti suara dari salah satu bawahan Fei Yu. Blood Eye lalu bertanya kepada Kinan, apakah Kinan sudah memutuskan akan pergi kemana? Kinan pun menjawab jika dirinya akan pergi ke kota kuno Changlan yang didirikan oleh Empress Fei Yu. Blood Eye pun sedikit terkejut. Ia berkata, apa? Kota kuno Changlan? Sepertinya Empress Fei Yu adalah tipe orang yang menyayangi masa lalunya. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di kota kuno Changlan. Setibanya di sana, Kinan merasakan sudah ada 13 immortal di kota kuno ini. Tiba-tiba, seseorang yang sebelumnya berkata kepada Kinan muncul di udara. Ia lalu berkata kepada Kinan, Kultivator Kinan, aku adalah kesatria immortal di bawah perintah Empress Fei Yu. Aku di sini untuk menyambutmu atas perintah Empress. Silahkan ikuti aku. Setelah mengikuti orang tersebut, ternyata orang itu membawa Kinan ke pertarungan Immortal Ascension World. Terlihat para kultivator tengah bertarung di atas arena. Bawahan Fei Yu lalu berkata kepada Kinan, pertarungan untuk Immortal Ascension War hampir berakhir. Tolong tunggu di sini. Sambil melihat pertarungan tersebut, Kinan bergumam dalam hatinya, apa yang Empress Fei Yu inginkan. Ya, tidak peduli apa yang dia inginkan. Untuk sekarang, aku akan menonton pertempuran ini. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat seperti apa ahli dari alam Immortal Nine Heaven. Di sisi Blood Eye, ia nampaknya mengenali beberapa petarung yang hadir di sana. Bukankah itu murid dalam Immortal Emperor, Wen Lan, Luo Tianfei, dan Jiu Jie? Aku tidak menyangka Immortal BJ of Ascension Empress Fei Yu akan menarik perhatian mereka. Lalu, pertarungan yang sedang berlangsung pun dimenangkan oleh petarung nomor 13. Panitia pun di sini mengumumkan, sekarang aku akan mengumumkan peraturan pertempuran terakhir. Nomor 13, 19, 27, 28, dan 34 akan melawan nomor 2. Siapapun yang bertahan di atas dojo pada akhir hari akan mendapatkan Immortal BJ of Ascension. Seorang kultivator yang akan segera bertarung pun melakukan pemanasan dan berkata, meminta kita berlima untuk bekerja sama. Aku penasaran, siapa sebenarnya nomor 2 ini? Mereka berlima kemudian memasuki arena dan bertanya-tanya, di mana nomor 2? Kau tidak takut pada kami kan? Tiba-tiba, seorang kultivator berambut kuning muncul mengejutkan mereka. Dengan mengeluarkan aura kekuatannya, ia menyilangkan tangannya dan berkata, waktunya sudah hampir habis. Kalian berlima harus cepat. Melihat kultivator itu, bahkan Kinan pun terkejut. 4 ekstremitas, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang telah menguasai 4 ekstremitas selain Empress Fei Yu. Blood Eye pun memberitahu Kinan jika kultivator itu adalah Wan Xiao, yang dikenal sebagai Little Peng Emperor. Kinan lalu bertanya, Little Peng Emperor? Blood Eye lalu menjawab, ayah Little Peng Emperor adalah Golden Winged Peng Emperor, seorang fearless ruler yang cukup terkenal di alam Immortal Nine Heaven. Wan Xiao dan kelima kultivator pun saat ini sudah saling berhadapan di atas arena. Wan Xiao menatap mereka berlima dan berkata, kalau kau takut melawanku, lebih baik kau menyerah sekarang. Itu akan menghemat banyak usaha. Mendengar ledekan itu, salah satu kultivator, walaupun dengan panik, ia menjawab, jangan sombong, jika kita bekerja sama dan menahannya, lebih dari 1000 napas, kita tetap tidak akan kalah. Wan Xiao tersenyum dan berkata, apa kau yakin bisa melawanku? Kemudian, kelima kultivator itu bekerja sama untuk mengeroyok Wan Xiao. Namun, Wan Xiao langsung menunjukkan kekuatannya kepada mereka berlima. Dan hanya dalam satu kali gerakan, mereka berlima berhasil ditumbangkan oleh Wan Xiao. Dikarenakan Wan Xiao memenangkan pertarungan ini, ia pun berhasil mendapatkan Immortal BJ of Ascension. Kinan kemudian memuji Wan Xiao dengan mengatakan, seperti yang diharapkan dari jenius tiada tara alam Immortal Nine Heaven, kultivasinya sungguh luar biasa. Namun, di dalam hatinya Kinan bergumam, bahkan aku perlu menggunakan setidaknya 60% kekuatanku untuk mengalahkan Wan Xiao. Ternyata kini, Kinan mengakui jika kekuatan Wan Xiao cukup hebat. Kemudian di sini, bawahan Fei Yu pun muncul, lalu berkata, kompetisi untuk Immortal BJ of Ascension sudah berakhir. Terima kasih karena sudah berpartisipasi. Kemudian bawahan Fei Yu itu melihat ke arah Kinan dan mengatakan, selain kultivator Wan Xiao,
kultivator Kinan juga akan diberikan Immortal Badge of Ascension. Terlihat Immortal Badge of Ascension itu muncul dan diterima oleh Kinan. Kinan kemudian melihat benang merah yang ada di tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Empress Peiyu. Namun nampaknya, di sini, Wan Xiao sangat iri kepada Kinan, karena Kinan bisa mendapatkan Immortal Badge of Ascension secara gratis. Ia bergumam dalam hatinya sambil menatap Kinan. Dia benar-benar menerima Immortal Badge of Ascension dari Empress Peiyu tanpa upaya apapun. Siapa dia? Gumamnya penasaran. Kinan kemudian mengajak Blood Eyes untuk segera pergi karena kompetisinya juga sudah berakhir. Namun, sebelum Kinan pergi, di sini Wan Xiao pun menghampiri Kinan dan berkata, "Kalau boleh tahu, dari alam immortal mana kau berasal dan siapa mastermu?" Kinan pun menjawab pertanyaan dari Wan Xiao. "Kau salah paham, aku berasal dari benua Changlan. Masterku bukanlah Nine Heaven Supreme." Mendengar benua Changlan, salah satu kultivator yang dikalahkan oleh Wan Xiao pun bangkit secara perlahan walaupun tubuhnya gemetaran, kesakitan. "Benua Changlan," ucap dia. Mendengar benua Changlan, bukan hanya kultivator tersebut, tapi Wan Xiao juga terkejut. "Aku pernah mendengar kalau senior Empress Peiyu naik dari alam rendah yang disebut benua Changlan. Apa kau berasal dari alam yang sama dengannya?" Kinan pun membenarkan perkataan dari Wan Xiao tersebut. Wan Xiao kemudian bergumam sambil melihat Kinan. Beruntung sekali dia. Empress Peiyu pasti membuat pengecualian dengan memberikannya Immortal Badge of Ascension karena dia berasal dari tempat yang sama dengan dirinya. Kinan yang awalnya mau pergi pun di sini ditahan kembali oleh salah seorang kultivator. Kultivator itu meminta Kinan untuk menjual lencana tersebut kepadanya. Bukan hanya kultivator tersebut, tapi para kultivator yang dikalahkan oleh Wan Xiao pun meminta Kinan untuk menjual Immortal Badge of Ascension. Kinan sungguh terkejut dengan sikap mereka. Namun di sini Kinan harus meminta maaf karena dia tidak akan menjual lencana ini. Ternyata di sini bukan hanya para kultivator itu, Wan Xiao juga yang telah mendapatkan Immortal Badge of Ascension ternyata menginginkannya. Wan Xiao di sini menghampiri Kinan dengan aura yang mencoba mengintimidasi Kinan. Wan Xiao di sini berkata kepada Kinan dengan meremehkan Kinan. "Dengan bakatmu itu, kau tidak akan bisa menjadi immortal, meskipun kau menyimpan Immortal Badge of Ascension untuk dirimu sendiri. Aku akan memberimu 5 Heaven God Weapon," ucap Wan Xiao, menawarkan sesuatu untuk ditukarkan dengan Immortal Badge of Ascension Kinan. Namun tentu saja Kinan yang diremehkan tidak terima. Kinan kemudian membalas perkataan Wan Xiao. "Kalau kau berniat mengambil Immortal Badge of Ascension, maka kau tak perlu memberiku 5 Heaven God Weapon. Kau hanya perlu mengalahkanku. Untuk itu, datang dan bertarunglah denganku. Aku penasaran, saat aku mengalahkanmu, apakah kau masih bisa bicara sangat sombong?" Di sini ternyata Kinan penasaran dengan kekuatan Wan Xiao. Ia sengaja menantang Wan Xiao agar Kinan bisa mempermalukan Wan Xiao karena Wan Xiao telah meremehkannya. Tentu saja mendapat tantangan dari Kinan, Wan Xiao pun tidak akan mundur. Ia menatap Kinan dengan tatapan meremehkan. "Kau hebat juga dalam bermimpi." "Ya, seperti yang kubilang." Namun sebelum pertarungan itu dimulai, tiba-tiba seseorang muncul dan berkata, "Tunggu." Wan Xiao menatap orang tersebut dengan penuh kagum. Xianji. Ternyata orang tersebut adalah Yu Xianji. Wan Xiao kemudian bertanya kepada Yu Xianji, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Namun, Yu Xianji mengabaikan pertanyaan Wan Xiao. Ia langsung melirik Kinan dan berkata kepada Kinan, "Rekan kultivator, bisakah kau menjual Immortal Badge of Ascension itu kepadaku? Aku akan memberikan Immortal Weapon sebagai pertukaran." Ternyata Immortal Badge of Ascension milik Kinan ini diinginkan juga oleh Yu Xianji. Melihat Yu Xianji yang datang, Blood Eye pun sangat terkejut. Blood Eye sambil menatap Yu Xianji, ia berkata, "Yu Xianji, dia memiliki Fast Serine Immortal Flash. Aku tidak menyangka dia akan datang kemari.
Wanita ini bukan orang biasa. Dia adalah murid dalam nomor 1 di faksi Daosim Supreme, sekte Sanging Asien. Selain itu, dia juga pewaris dari Fearless Ruler. Kinan pun terkejut mendengar kata Fast Serene Immortal Flash. Sepertinya, Fast Serene Immortal Flash itu adalah sesuatu yang spesial. Kemudian di sini, Blood Eyes memberitahu Kinan. Rumor mengatakan saat dia mencapai ranah Heaven God, dia memiliki 80% peluang untuk menguasai 4 ekstremitas. Mendengar pemberitahuan dari Blood Eyes, Kinan langsung bergumam. Dilihat dari auranya, dia tidak terlihat seperti menguasai 4 ekstremitas, tetapi mungkin sesuatu terhubung dengan alam Dao. Di sini, kemudian Yu Xianji pun berkata kembali kepada Kinan, "Apa kau pikir Immortal Weapon tidak cukup? Perlu diperhatikan, meskipun Immortal BJ of Ascension nilainya tidak kecil, tapi mereka masih kalah dengan Immortal Weapon." Di sini Kinan sambil memegang kepalanya berkata, "Bukan begitu." Wan Xiao tertawa dan mengatakan kepada Yu Xianji, "Yu Xianji, aku kan sudah berjanji padamu sebelumnya kalau aku akan memberimu Immortal BJ of Ascension." Namun tampaknya di sini, Yu Xianji mengacuhkan perkataan Wan Xiao. Yu Xianji berkata, "Sekarang sudah ada Immortal BJ of Ascension lainnya, jadi tidak perlu meminta bantuan saudarawan. Lagi pula aku tidak ingin berhutang budi padamu." Wan Xiao pun dengan menatap datar Xianji, ia mengatakan jika Yu Xianji ini terlalu berlebihan mengatakan hal tersebut. Tapi Yu Xianji kembali mengacuhkannya dan melirik Kinan. "Mari kita lihat, apa kultivator ini bersedia menjual Immortal BJ of Ascension?" Wan Xiao kemudian berkata melalui telepati kepada Kinan. Ia mengancam Kinan dengan mengatakan, "Kalau kau berani menjual Immortal BJ of Ascension itu kepada Xianji, aku bersumpah akan membunuhmu." Namun Kinan tenang-tenang baik. Kinan menatap datar Wan Xiao dan berkata, "Membunuhku?" ucap Kinan. Kinan kemudian mencakupkan tangannya dengan hormat dan berkata kepada Yu Xianji, "Kultivator Xianji, maaf, aku membutuhkan Immortal BJ of Ascension, jadi aku tidak bisa menjualnya padamu." Wan Xiao tersenyum dan kembali berkata melalui telepati, "Hah, pintar juga kau." Di sini karena Kinan menolaknya, maka Xianji pun tidak akan memaksanya. "Kalau gitu, aku tidak akan memaksamu." Wan Xiao kemudian tersenyum dan berkata kepada Xianji, "Xianji, jangan sedih, aku akan mengalahkan anak ini untuk memenangkan kembali rencana ini untukmu." Namun tampaknya Xianji tidak suka dengan cara Wan Xiao ini. Xianji kemudian berkata kepada Wan Xiao, "Wan Xiao, karena kultivator ini juga membutuhkan Immortal BJ of Ascension, mengapa kau malah mempersulit dia? Jangan gunakan aku sebagai alasan untuk menindas orang lain." Sontak mendengar jawaban dari Xianji membuat Wan Xiao kesal. "Kau." Namun di sini Kinan kemudian berkata kepada Xianji, "Itu bukan masalah. Bahkan jika Wan Xiao ingin membunuhku, aku siap bertarung dengannya. Tapi kuharap kau tidak akan kehilangan sifat sombongmu saat nyawamu terancam." Ucap Kinan memprovokasi Wan Xiao. Hal tersebut membuat Xianji terkejut. Ia berkata dalam hati, dia berani memprovokasi Wan Xiao seperti ini. Apa dia tidak tahu identitas Wan Xiao? Tentu Wan Xiao yang mendapat tantangan dari Kinan tidak akan mundur. Wan Xiao seketika mengeluarkan kekuatannya. Wan Xiao berkata, "Karena kau meminta kematianmu sendiri, maka akan kupenuhi." Tiba-tiba sebuah aura berwarna ungu muncul di langit. Aura berwarna ungu itu kemudian mengeluarkan suara misterius. Aura ungu itu mengatakan, "Wan Xiao, kota kuno Changlan bukanlah tempat di mana kau bisa bertindak sesuai keinginanmu." Sontak mendengar suara misterius itu, Wan Xiao pun langsung terkejut. "Suara ini," gumam Wan Xiao. Ia kemudian menunduk sambil menahan rasa kesal. "Saya minta maaf karena kehilangan kesabaran. Tolong maafkan saya senior," ucap Wan Xiao. Wan Xiao kemudian berkata kembali melalui telepati kepada Kinan, "Kau sebaiknya tidak meninggalkan kota kuno Changlan selama sisa hidupmu. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu," ucap Wan Xiao dengan rasa marah kepada Kinan. Kemudian, ia pun izin pamit kepada Yu Xianji. "Xianji, masih ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku pergi dulu."